Nabila Roro Ayobsari, biasanya dipanggil Nabila dan saya sebagai trainer di YCA Indonesia ini. Dulu aku di YCA alumni kelas N. Dulunya sih aku terchallenge ya sama Coach Ayu. Saya ketemu sama Coach Ayu itu di bulan November 2019 tuh. Di situ lagi skripsi semester akhir, semester 6. Di situ dikasih challenge tuh, kalau selesai nanti kamu bisa masuk tuh YCA kayak gitu. Karena backgroundku awalnya pengennya di belakang layar, tapi malah sekarang jadinya di depan layar kayak gitu. Habis itu skripsi selesai kan, masuk kelas reguler, kelas N. Beberapa bulan kemudian dikasih tuh beasiswa sama YCA, sama Coach Ayu nih. Itu akhirnya masuk tuh ke NLP atau komunikasi antar personal. Nah dari situ jadi tuh trainer di YCA, kurang lebih sih 6 bulan tuh awal-awal sebelum pandemi itu jadi trainer kayak gitu. Kemudian dari backgroundku yang awalnya itu pengen di balik layar dan ternyata malah di depan layar, itu saya melamar beberapa pekerjaan dan ternyata saya keterima di salah satu proyek di Semarang sih, yang pengennya itu awalnya di Yogyakarta gitu, yaitu proyek Tokopedia. Kalau teman-teman tahu ya, di Tokopedia awalnya sebagai CS biasa, customer service. Itu di bulan September tanggal 28, masih inget tuh, 2020. Di situ selang beberapa bulan kemudian saya diangkat jadi trainer juga tuh, trainer di bagian priority. Nah, kalau teman-teman tahu, BCA itu kan punya ya, BCA prioritas. Nah, di Tokopedia juga ada tuh namanya priority member atau priority buyer. Nah, priority buyer itu teman-teman kalau beli di Tokopedia nih, nah itu tuh yang transaksinya minimal 500 juta. Oke, next. Dari situ tuh saya yakin karena lingkungan saya baik, kemudian teman-teman saya mendukung juga nih, keluarga pun juga mendukung, akhirnya saya bisa berjuang nih sampai sekarang ini. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau diceritain aku orangnya gimana, aku tuh orangnya satu, cerewet. Itu pasti itu cerewet. Meskipun aku pengennya di belakang layar. Yang kedua, ya udahlah ngikutin hidup aja gitu. Apa ya, zona nyaman. Nah, itu masuk ke zona nyaman. Tapi di akhir semester, ya kan, di akhir semester mungkin karena teman-teman aku banyak yang laki-laki, dari situ ngerasa bahwa aku harus nih lebih daripada ini gitu. Dari TK sampai kuliah itu tuh semuanya karena orang tua. Biaya juga karena orang tua dan juga dorongan dari orang tua juga, dan tentunya yang milihin itu orang tua, bukan aku gitu. Dari situ saya ngerasa bahwa aduh nih, kalau kerja karena orang tua kapan ya berkembangnya. Akhirnya nggak tahu kenapa itu saya mulai keluar dari zona nyaman itu gitu ya. Memang prosesnya tuh sangat sulit ya, prosesnya tuh sangat panjang banget. Cuman di setiap proses itu kita akan mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu sangat luar biasa sekali gitu kalau kita rasain sendiri kayak gitu sih, Kak. Nah, pengalamannya tuh kayak gimana sih? Oke, pengalaman suka atau duka dulu nih yang mau diceritain. Pengalaman duka dulu deh. Oke, pengalaman dukanya yang pertama, harus berpikir keras ya, karena pola pikir itu harus diubah gitu. Yang awalnya aku nggak bisa, harus kita ubah, gimana caranya aku bisa gitu. Kita harus punya role model. Dulu kan aku yang bilang aku nggak punya tujuan gitu, kemudian saya juga ya udahlah gitu-gitu aja. Tapi setelah saya punya role model gitu, jadi saya tuh bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu dari orang itu gitu. Oke, kita tentukan dulu role model kita. Habis itu kita ubah pola pikir kita. Yang sebelumnya kita diem aja, kita harus punya aktivitas, kenalan baru. Makanya terchallenge tuh sama Coach Ayu, ada public speakingnya, komunikasilah sama orang lain gitu. Gimana cara kita biar bisa tuh mempengaruhi orang lain gitu. Itu dukanya sih. Jadi harus mengubah pola pikirnya dan harus mengubah gimana caranya tuh kita tuh nggak stuck di situ aja, kita punya solusi out of the box. Nah itu sih, itu yang dukanya ya. Tapi untuk yang sukanya tuh banyak sekali manfaat yang didapatkan, teman-teman.
salah satunya punya kenalan banyak, relasinya banyak tentu. Yang kedua, kita tuh selalu bisa memendam emosi kita, ya kan? Karena apa? Ketika kita senyum kepada orang, ketika kita memberikan kebahagiaan orang, nantinya tuh kita tuh akan bahagia sendiri meskipun kita tuh lagi mood swing banget gitu. Kemudian ada juga dikenal banyak orang. Itu sih ada 3 poin lebih. Yang terakhir itu dikenal banyak orang. Ketika kalian hebat dan orang lain itu akan menilai kita, wih gila keren banget dia tuh Nabila, ih gila keren banget tuh Coach Ayu, kayak gitu. Itu sih, jadi kita tuh lebih bermanfaat kepada orang lain gitu. Tahu YCA dulu dari temen sih, namanya Dika, anak koma dari Amikom. Sebenarnya dia cuma nawarin aja, Bil kamu mau nggak ikut public speaking, karena aku ikut organisasi tuh di situ. Organisasinya ternyata aku jadi panitia bagian sponsor. Nah tapi karena bayar ya aku nggak ikut gitu, dan ada kelas juga tuh waktu itu. Nah habis itu malah ketemu sama Coach Ayu yang punya tuh malahan gitu, jadi tuh tahu ya YCA itu kayak gimana. Pesannya sih kalian tetap semangat ya, ubah pola pikir, apapun yang terjadi kalian tuh masih hidup gitu, perjalanan kalian tuh masih panjang, kayak gitu. Itu pesannya. Karena apa? Yakinlah ketika kalian memulai itu nantinya alam yang akan ngatur kalian.